Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, sudah lama tak jumpa kita dengan orang satu ini ya. Dia melanglang buana antara Jogja dan Solo dan sekitarnya, termasuk desa Ketoyan, kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali ya. Lali sama tubuhnya sendiri. Resmond Sianipar, Hasiholan Sianipar. Bro Resmond. Oke. Apa kabar, bro? Wah, super. Luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, tolong HP-nya jangan jauh-jauh dari pusat sinyal gitu. Saya khawatir sinyal Anda terserap. Saya khawatir sinyal Anda terserap dengan energi Solo ini. Jadi tadi saya mau tidur, tapi karena Anda telepon saya lagi mengawasi mandor bangunan, jadi tapi ini penting. Ada hal-hal yang saya catat dari jarak jauh ya. Terakhir ada video Anda dengan Usman Amiruddin, itu siapa orang, apa yang Anda bicarakan. Anda juga datangi kalau tidak salah perpustakaan DIY atau KR, nanti ada klarifikasi. Anda juga datang ke desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, dan Anda juga nggak tahu lagi mau kemana Anda ya. Jangan-jangan Anda betul-betul researcher untuk membuat biografi Jokowi, jangan-jangan ya. Jadi saudara sekalian, walaupun malam kita jabani Resmond Hasiholan Sianipar. Bro, kita mulai dengan yang terakhir dulu, Usman Amiruddin. Itu siapa? Dan kemudian saya dengar percakapannya ngeri-ngeri kali kelihatannya itu. Silakan. Aku pun nggak menyangka bang percakapan sampai seperti itu percakapannya. Jadi Pak Usman Amiruddin ini, Usman Amiruddin ya bang. Pak Usman ini itu adalah sesepuh di Solo, juga di Partai Amanat Nasional. Di Solo gitu loh. Nah, bercerita sedikit tentang bagaimana sih proses pencalonan Pak Jokowi menjadi wali kota Solo gitu loh bang. Nah, kami kan ingin menanyakan apakah pernah melihat ijazahnya Jokowi gitu kan. Ternyata karena beliau bukan tim teknis, jadi tidak pernah melihat ijazahnya Pak Jokowi gitu loh bang ceritanya. Nah, bagaimana sampai dicalonkan PDIP itu awalnya katanya dari Partai Amanat Nasional lewat Pak Usman tersebut, sampai sudah mendatangi Pak Amin Rais ke Jogja katanya gitu loh. Jadi proses itulah yang kami tanyakan. Ternyata memang beliau tidak sempat melihat ijazah Pak Jokowi tersebut karena merasa hal itu ya tidak disangka saja menjadi problematik seperti ini gitu bang. Mirip Andi Wijayanto ya. Iya bang, statementnya beliau sangat yakin bahwa Pak Jokowi adalah keturunan dari keluarga PKI gitu loh. Ngeri kali. Statementnya, iya makanya saya yakin bang, bahkan siap untuk dilaporkan katanya beliau, saking yakinnya. Dan beliau, Anda bertemu dengan orang yang sama-sama siap untuk dilaporkan. Iya. Nah, beliau penulis buku ini, PKI Musuh Negara. Jadi Pak Usman ini sangat dikenal bang di para aktivis di Solo gitu loh. Dan kami mendapati menjumpai Pak Usman ini pun lewat para aktivis di Solo. Jadi rekomendasi kami. Oke, jadi gini, Anda ke Solo itu hari ini ya? Kemarin bang. Kemarin ya. Sekarang posisi Anda di kota yang lain lah pokoknya ya, bukan di Solo lagi ya. Biar Anda nggak dicari di Solo. Jadi Anda ke Solo itu maksudnya mau ngapain awalnya? Mau gini bang, orang-orang yang terlibat dalam pencalonan Pak Jokowi ini di Kota Madya Solo menjadi wali kota kan begitu bang. Jadi kan ijazah ini itu kan seharusnya sudah dipakai di
mulai dari mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo, calon gubernur DKI, dan calon presiden kan Bang. Nah, titik pertama kan di kota Manado Solo menjadi calon. Walaupun kemudian itu agak sedikit membingungkan, membagongkan karena cerita Bitor bahwa 2012 bikin di Pasar Pramuka. Jadi ijazah yang digunakan ijazah yang digunakan sebelum 2012 itu ijazah yang mana lagi? Bisa jadi remake Bang. Oke, remake ya. Oke. Remake ya. Oke, silakan teruskan. Nah, jadi kan kami ingin mencari tahu cerita bagaimana ijazah tersebut dipakai pada saat pencalonan diri di menjadi calon wali kota Solo gitu loh Bang. Ternyata dan cerita-cerita di aktivis itu, di kalangan aktivis Solo itu ya mereka salah satu tim tenisnya yang disebutkan untuk yang dibilang tim Solo itu juga Bang. Mulai dari David siapa lagi? David Anggit Widodo. Mulai pencalonan calon wali kota Solo tersebut gitu loh Bang. Jadi kami tanya kenapakah karena kan ceritanya pencalonan wali kota Solo oleh Joko Widodo ini kan bermula di Partai Amanat Nasional ternyata Bang, menurut Pak Usman gitu, sebelum masuk ke PDIP. Jadi menurut Pak Usman bahwa Pak Jokowi itu bukan kader partai apapun, dia hanya seorang pengusaha gitu loh Bang. Nah, kalau ini memang sudah diketahui publik, memang biasa kan pengusaha gitu, pengusaha nyari partai untuk digunakan sebagai kendaraan politik. Makanya kalau ujungnya kemudian dia tidak setia pada PDIP ya wajar karena pada awalnya pengusaha yang cari partai, ini bukan orang yang besar dari partai begitu. Ya oke, teruskan Bro. Nah, setelah kita mendapati fakta bahwa Pak Usman sendiri pun sebagai sesepupan di kota Solo itu tidak pernah melihat ijazah Pak Jokowi yang dipakai pada saat pencalonan wali kota itu, ya udah cerita akhirnya mengarah ke sesuatu yang kami sendiri juga baru tahu. Menurut Pak Usman, ya Pak Jokowi adalah keturunan dari keluarga PKI gitu. Makanya respon saya ketika Pak Usman kan cerita juga tadi ada keputusan MK yang membolehkan keturunan PKI itu dipilih dan memilih gitu Bang. Cuma kan terkait dengan seperti saya pemilih tahun 2014 yang lalu sebagai Pak Jokowi sebagai capres, harusnya saya tahu informasi itu kalau itu benar. Artinya dan menjadi pertimbangan saya sebagai pemilih kan gitu Bang. Jadi Bro ya, putusan MK tanggal 24 Februari 2004 menjelang pemilu legislatif ya. Memang ada putusan yang akhirnya membolehkan ex PKI untuk memilih dan untuk dipilih ya sebagai wujud dari rekonsiliasi, tetapi memang dia harus jujur gitu untuk menyatakannya gitu. Oke. Itu berarti saya ingat tanggal 24 Februari karena 24 Februari itu hari ulang tahun Dr. Tifa dan istri saya. Oh iya Bang, selamat. Oke, teruskan Bro. Dan pikiran saya menjadi menerang jauh gitu loh Bang. Pada saat 2014 kalau benar Pak Jokowi adalah keturunan PKI, itu menjadi pertimbangan saya untuk tidak memilih dia gitu Bang. Seharusnya ini kan pemilih juga perlu dijamin juga bahwa kita harus mendapatkan informasi yang seutuhnya dari apalagi calon presiden ya kan kita pilih dan calon wakil presiden gitu. Kalau benar ceritanya Pak Usman sesuai dengan apa yang ditulis Pak Bambang Tri di Jokowi Undercover 1, itu harusnya kan pemilih punya hak untuk mengetahui itu seutuhnya, dan itu harusnya tugas KPU menjelaskan latar belakang yang selengkapnya dari apalagi calon presiden dan calon wakil presiden gitu loh Bang. Dan terkait dengan hal ini juga pikiran saya menerang jauh. Berarti kalau benar apa yang dikatakan Pak Usman itu, maka Gibran juga ya keturunan keluarga PKI juga Bang, kan begitu Bang. Kalau begitu saya nggak tahu, tetapi memang isu kan berkembang kan kalau benar kan Bang. Bahkan dia bilang siap untuk dilaporkan bahkan katanya gitu Bang, memang tadi. Kalau kita baca Jokowi Undercover 2 ya, kalau itu memang Bambang Tri menyebutkan kalau bahwa ibu Jokowi itu namanya Yap Mehwa.
Yap Mehwa, bukan Sujatmi yang kemarin tahun 2020 meninggal. Kemudian nama bapaknya juga bukan Noto Miharjo ya, sebagaimana diakui saat ini, tapi namanya Heru Purnomo kalau tidak salah. Nah, tetapi sekali lagi kan susahnya di Indonesia ini tradisinya adalah kalau ada buku yang tidak disukai oleh penguasa, maka kemudian buku itu dilarang dan penulisnya ditangkap, kan begitu, karena menyebarkan fitnah dan lain sebagainya. Bukan diklarifikasi dengan buku atau dengan dokumen tandingan. Kan kalau misalnya memang itu tidak benar, ya harus diklarifikasi dengan dokumen tandingan, kan buku dibalas buku, dokumen dibalas dokumen harusnya. Tetapi ya itulah yang terjadi. Kita ini sontolo ya masih aturan yang abang bilang tadi ke MK itu kan bang, MK itu yang membolehkan keturunan PKI atau ex PKI untuk dipilih dan memilih. Sebenarnya begini bro, kalau kita dari sisi hukumnya itu kita harus membedakan antara keturunan PKI sama PKI-nya sendiri. Kalau dia keturunan PKI nggak ada masalah. Yang jadi masalahnya itu ex PKI-nya. Nah, kalau kita lihat ya ex PKI sudah tua-tua. Ya kan? Maksud saya kan berarti kan tidak ada aturan dilanggar kan bang, kalaupun dia ex PKI, apalagi cuma keturunan PKI. Tetapi saya sebagai pemilih harusnya disajikan itu dengan informasi yang utuh supaya saya punya pertimbangan untuk memilih. Persoalannya gitu, begini bro, boro-boro kemudian mengajukan atau ada transparansi informasi gitu ya, bilang bahwa Pak Jokowi keturunan PKI saja sudah dianggap itu fitnah. Jadi kenapa ya? Barangkali derajatnya sekarang sama dengan orang mengatakan you keturunan HTI ya kan? Tapi beda lah. Kalau HTI kan ibaratnya dia kan tidak punya sejarah memberontak dan lain sebagainya. Sementara PKI punya sejarah memberontak. Tapi kenapa nggak dibilang misalnya you keturunan Masumi? Kan Masumi juga tokoh-tokohnya pernah juga melakukan katakanlah pembangkangan terhadap pemerintahan Bung Karno kan dengan PRRI itu kan misalnya. Tapi tetap saja memang orang tidak mau dibilang keturunan PKI kecuali dokter siapa yang saya bangga jadi anak PKI itu. Oh iya bang. Nah, itu dari anggota DPR itu. Oke, teruskan bro. Apalagi yang Anda ingin sampaikan? Itu kan melantur sampai di situ kan bang. Meskipun cerita itu sebenarnya nggak ada di desain apapun, cuma kami ingin memastikan aja bahwa tadi itu bahwa orang-orang yang pertama kali istilahnya memunculkan nama Pak Jokowi itu pernah nggak melihat ijazah yang digunakan sebagai calon wali kota? Confirm tidak pernah kalau dari sisi Pak Usman. Itu sih faktanya bang. Meskipun kami berharap lain gitu kan. Tapi itulah fakta. Kalau memang enggak ya enggak. Pak Usman juga bilang begitu. Saya hanya mengungkapkan apa yang saya ketahui, itu aja gitu bang. Kalau dikaitkan dengan yang lain ada nggak? Maksudnya selain Pak Usman Anda nemuin siapa lagi? Aktivis di sejumlah aktivis di Solo yang nggak mau disebutkan namanya, dan mereka juga mengatakan mengenal mereka itu tim Solo itu, gitu loh, baik David maupun Anggit dan Widodo. Jadi tiga ini real ini bang orangnya. Oke, jadi Anda juga sudah membaca ya apa yang dikatakan oleh Bitor Suryadi itu ya? Membaca, tetapi kan gimana bang ya, saya apakah ini karangan fiksi atau apa kan gitu. Tetapi dari fakta yang kami wawancarai Pak Andi Wijayanto juga yang sempat bertemu di Semarang itu kan. Iya, saya lihat Anda di belakang Andi Wijayanto. Saya pikir wah ini respon kan sudah jadi ajudannya Andi Wijayanto ini. Enggak bang, karena dia vertikal aja live-nya. Jadi ya supaya ada kelihatan saya di situ ya harus disejajar dengan dia. Ya lalu jadi intinya manusia itu ada, tiga orang itu tidak mengada-ngada. Nah, real, dan bahkan Pak Andi Wijayanto mengatakan kenal baik gitu loh bang. Sebenarnya kalau Anda paham, Anggit Nugroho itu terkenal itu. Jadi Anggit Nugroho itu bahkan pernah menjadi semacam sekretaris pribadi atau bahkan staf khusus Jokowi ya, dari 14 staf khusus yang ini ada. Ini profil 14 staf khusus Presiden Jokowi ya kan? Gitu ya. Ini tahun 2019. Dari 14 staf khusus itu kemudian ada 7 staf khusus milenial kan begitu. Yang tua-tuanya ya termasuk Anggit Nugroho ini. Ya, saya bacakan ya Anggit nih ya. Ia adalah orang terlama yang mengikuti Jokowi dibandingkan dengan dan Widodo kurang bang ya. Katanya David, kata para aktivis pergerakan di Solo, David adalah abang dari wali kota Bupati Boyolali katanya.
Mungkin juga, saya tidak tahu ya, ya Nah, barangkali. menurut mereka itu bang, menurut mereka orang-orang aktivis-aktivis, sejumlah aktivis kita ketemuin kemarin malam itu mengatakan seperti itu. Dan ada kalau nggak salah 1 atau 2 orang dari ketiga tersebut yang tinggalnya juga di Solo. Nah, tetapi harus pendekatan dulu katanya, untuk cerita mendekati mereka perlu melakukan pendekatan untuk agar bisa diwawancarai itu salah satu atau kedua dari yang 3 itu gitu loh. Anda yakin mereka mau buka mulut? Juga ditanya oleh Baris Krim, kenapa pendapat Anda, keilmuan Anda, kenapa seperti ini menyimpulkan seperti ini gitu loh. Ini kan sampai sekarang menyimpulkan seperti ini gitu loh. Ini kan sampai sekarang nggak ada dipanggil. Ahlinya mungkin ahli yang perusahaan, semua saksinya juga. Kenapa nggak petunjuk Sementara yang kalau di dikatakan? Polda Metro Anda nggak mungkin dipanggil sebagai ahli, Anda calon tersangka. Iya, makanya. Oke, bro. Kalau begitu untuk ya bang. Oke, bro. Apa Anda mau nyampaikan apa tadi? Ya, ini kan apa yang disampaikan oleh Pak Beter Suryadi, ini kan petunjuk yang sangat penting ya, menurut saya, yang perlu ditindaklanjuti oleh Baris Krim maupun Polda Metro Jaya, sehingga tidak picky gitu loh bang, jangan pilih-pilih gitu loh. Jangan cari picking ya, cari picky ya. Iya, cari picky gitu loh. Ya kan, kalau yang saksi misalnya Andi Pramaria atau yang lainnya mungkin dipanggil yang mendukung. Nah, gitu yang paling jelas tuh dipanggil Sylvester, kita nggak ngerti apa ininya. Mungkin Sylvester tahu mungkin ijazah itu dibuat di ini. I don't know exactly, tapi yang jelas dia dipanggil kan, pernah kan sebagai saksi gimana gitu. Dan ketika saya menonton di tayangan sebuah televisi, Pak Beter Suryadi itu sangat meyakinkan bercerita seperti alurnya seperti natural begitu loh, bukan kelihatan menghafal gitu loh bang. Jadi ini kan perlu ditindaklanjuti gitu. Ya, kita juga tidak sekecil apapun ya, gitu. kita juga tidak bisa underestimate dengan Bitor ya, karena Bitor ini orangnya juga dia aktivis kan. Kemudian juga senior gitu, lebih senior dari saya bahkan. Jadi rasanya kalau dia mau ngawur itu, tapi minimal ya, dia itu mendengarkan dari tadi Dhani Iskandar. Jadi kuncinya tuh sebenarnya di 3 orang ini, Bitor Suryadi, Dhani Iskandar dan Widodo. Dhani Iskandar itu dia partneran dengan Widodo. Dhani Iskandar dari PDI Jakarta, Widodo tim Solo gitu. Nah, mereka inilah yang kemudian di-merge ya kan. Sebelumnya kan Jokowi kan tidak dicalonkan oleh PDIP, tapi kemudian tiba-tiba Prabowo ambil Ahok ya dari Golkar, dipindahkan ke Gerindra, lalu dia juga ambil Jokowi, dan kemudian PDIP akhirnya mau mencalonkan Jokowi Ahok kan, walaupun kita tahu biaya politiknya berasal dari Prabowo atau Hasim mungkin pada waktu itu. Oh ya, sedikit tadi juga menyinggung juga Pak Usman tadi kekecewaan Pak Jokowi ketika dipasangkan dengan Ahok, juga ada tadi cerita Pak Usman itu bang. Kekecewaan Pak Jokowi kenapa Ahok yang dipasangkan dengan dia, itu ada juga ceritanya. Dan dia juga menyebutkan seseorang, saya lupa namanya tadi di video itu, orang yang menceritakan kepada dia yang berada di pertemuan saat itu, 5 orang katanya. Gitu bang. Ya memang ya. Jadi yang menjadi masalah Jokowi ini banyak sih ya. Asal usulnya pun kagak jelas nih. Presiden ke-7 bang, harusnya itu kan diluruskan benar atau tidaknya. Kalaupun benar nggak masalah sebagai keturunan PKI, tetapi kan sejarah harus ditulis oleh Pak Fadlizon. Iya, Fadlizon harus menulis sebenar-benarnya, tapi saya kira nggak akan nulis benar dia. Karena itu sejarah itu harus ditulis oleh ilmuwan, dan biayanya itu dari UNESCO. Jadi kalaupun misalnya ditulis oleh ilmuwan tapi biayanya dari negara, ya tetap bias gitu ya. Gitu. Tapi kan semua kejanggalan ini kan sudah semakin banyak kan bang. Iya. Mulai dari kejanggalan font yang saya ceritakan, Times New Roman yang sudah sangat modern, rata tengah sangat sempurna, kerapatan titik-titik itu yang nggak mungkin itu diciptakan dengan hand press, letterpress. Ini kan mengumpul semua ini kejanggalan-kejanggalan. Terakhir bantahan dari Pak Kasmujo terhadap pengakuan Pak Jokowi itu sendiri. Jadi saran saya bro ya, Anda bikin apa yang Anda temukan itu secara baik ya. Kemudian Anda sampaikan ke Presiden Republik Indonesia dan pihak-pihak ke MPR, DPR, DPD, dan kemudian Anda sampaikan ke ruang publik juga. Itu menurut saya tidak ada cara lain kan? Karena ternyata
Anda kan juga tidak dipanggil-panggil juga oleh penegak hukum untuk dimintai sebagai ahli atau keterangan ahli ya. Iya, makanya saya kalau Pak Prabowo Subianto mendengar, ya mudah-mudahan mendengar podcast ini. Oh yakin dia, sebelum tidur dia mendengar. Oh iya, selamat malam Pak Prabowo Subianto. Jadi untuk menyudahi semua spekulasi di publik ini Pak Prabowo Subianto, dan ketika mengingat penjelasan Dirtipidum yang mengatakan identik ijazahnya Pak Jokowi dengan pembanding yang tidak disebutkan itu, ya seharusnya untuk menyudahi spekulasi ini sebenarnya Pak Prabowo Subianto bisa memerintahkan Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk, karena rendahnya kepercayaan publik terhadap Polri, coba uji di 2 laboratorium yang dimiliki Indonesia gitu, untuk mengunci usia dan jenis kertas dan tinta itu dulu, dikunci dulu tahun 80-an nggak itu gitu loh. Kalau enggak berarti kan ada kemungkinan besar itu dibuat di pramuka oleh tangan-tangan profesional yang memalsukan itu kan terkenal se-Indonesia katanya orang-orang yang saya jumpai gitu loh. Bang, jadi ya kunci dulu dong usia dan jenis tinta itu harus dikunci dulu. Untuk apa? Kelihatan identik tapi usianya juga berbeda, berarti kan tidak otentik gitu. Kalau memang sangat mahir yang memalsukan itu, tetapi usianya juga usia kertas misalnya dan usia tinta itu berbeda. Ya sudahilah ini Pak Prabowo Subianto, kan kita punya laboratorium canggih itu di Serpong, itu punyanya BRIN. Itu jauh lebih canggih daripada punyanya Bareskrim, dan penelitinya bahkan jauh lebih canggih daripada penyidik di Bareskrim. Mereka profesor doktor di sana. Tapi BRIN itu. Tapi dalam konteks ini kan bukan profesor doktornya bro, tapi soal ini amanah apa enggak orangnya. Kalau orangnya tidak amanah nggak ada gunanya kan. Ini kan kita dipaksa percaya dengan penjelasan Dirtipidum yang analog buktinya tidak ada ditunjukkan apapun. Udah gitu mismatch pula tahun KKM-nya Bang. Dibantah oleh orang yang dibilang identik pula ijazahnya. Kan ini kan makin publik ini makin runyam logikanya dibuat. Ingin percaya ijazahnya Pak Jokowi asli, tetapi di sana sini kok logikanya Pak Roy Suryo CS itu kok masuk akal kan gitu. Bro, saya tanya kunjungan Anda ke perpustakaan hari Senin yang lalu. Itu perpustakaan DIY atau KR? Silakan. Itu perpustakaan di Bang, di Malioboro. Jadi di situ itu berarti perpustakaan DIY bukan KR ya? Bukan Bang, DIY. Ya silakan teruskan. Cuma di sana arsipnya cukup lengkap mulai tahun 40-an katanya, 45 ya sejumlah koran termasuk salah satunya KR. Jadi yang kami periksa pertama KR karena yang menjadi rujukan dari Dirtipidum kan KR ya Bang. Nah ketika kami mencari-cari terus kami dapati bahwa ternyata yang tahun 1980 itu khususnya 3 bulan itu kan per bundel gitu Bang. 1 tahun 4 bundel gitu kan. Nah 3 bulan bundel berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September itu 1 bundel itu katanya diamankan. Yang kita cari 18 Juli 1980. Nah 1 bundel itu Juli, Agustus, September katanya sudah diamankan, kata petugas ya Bang ya. Petugas di perpustakaan itu sudah diamankan oleh Bareskrim dan UGM dan ditempatkan di Geraha Pustaka Utama atau apa itu namanya. Ada perpustakaan baru yang besar di Yogyakarta dan kita harus tertulis, memohon secara tertulis untuk bisa melihat itu gitu Bang. Luar biasa ya. Gitu Bang. Jadi kalau kita berpikiran positif kan bisa jadi mereka kan khawatir itu disobek oleh Rismon misalnya kan, jadi buktinya nggak ada lagi gitu. Nah bisa jadi Bang. Bisa jadi atau bisa jadi sebaliknya, tiket bisa jadi. Tapi yang saya dengar katanya Bareskrim yang mengamankannya, bukan ya? Menurut petugas Bareskrim dan UGM gitu, pihak UGM itu katanya, tapi kebenarannya masih nggak tahu. Nah apa yang ada adalah versi digitalnya gitu Bang. Nah versi digitalnya Anda lihat versi digitalnya, bahkan saya punya filenya juga. Itu gitu puasa atau pasa? Puasa Bang. Wah kalau versi digitalnya agak ngeri-ngeri sedap juga ya. Jadi versi digitalnya metadatanya saya lihat itu 2014 digitalisasi gitu, diciptakan. Itu file khusus kan kita minta kopi. Itu pun lewat permohonan dari bosnya, ada ditelepon oleh pegawai tersebut. Terus akhirnya kami minta kopi digitalnya dan kami sempat periksa
sebentar, saya periksa sebentar, ternyata itu digitalisasi kok nggak 2014 gitu loh bang. Oh, digitalisasi 2014. File tersebut File 18 tersebut. Juli 1980 gitu. Oh, Kalau itu. yang lain kan nggak dikasih. Oke, dan tulisannya puasa. Puasa. Jadi versi digital 18 Juli 1980 itu diciptakan tahun kalau nggak salah Oktober 2014. 2014 itu. Oke, Nggak jangan-jangan tahu ya Oktober Bareskrim 2014 ngambil apa yang itu, terjadi. makanya puasa jadinya kan? Nah terus mata saya kan sensitif bang karena rekayasa oleh kepolisian di kasus Jessica Wongso kan dikabur-kaburin kan gitu. Iya. Saya langsung sanksi kan gitu karena trauma terhadap otak-atik barang bukti digital ini kan oleh Kepala Laboratorium Komputer Forensik Muhammad Nuh Al-Azhar itu. Iya. Ya oleh Bareskrim pula kan itu kan saya punya data ilmiahnya makanya saya nggak berani mereka melaporkan saya. Sudah setahun saya teriak ini. Nah karena saya trauma perbuatan Bareskrim ini, Laboratorium Komputer Forensik Bareskrim ini mengabur-ngaburkan, maka saya terpaksa harus hati-hati dan curiga gitu loh. Karena yang saya amati daftar nama itu, Ya. kan ada daftar nama itu halaman yang isinya daftar nama fakultas-fakultas itu. Ya. Itu kok kabur gitu loh. Oke. Nah, terpaksa saya curiga karena kejadian sebelumnya ya saya sendiri ahli ketika kasus Jessica itu mereka merekayasanya dengan mengabur-gaburkan untuk menciptakan persepsi menggiring opininya hakim gitu kan. Terpaksa saya curiga juga meskipun saya tidak bisa menyimpulkan Oke. ya apakah dimanipulasi atau tidak. Tetapi kenapa kabur halaman lainnya biasa saja yang nggak terlalu terang tapi ya cukup bisa saya baca gitu loh. Itu sama Gitu seperti loh, Bang. misalnya CCTV mati di tempat kejadian ya. Nah itu makanya saya bilang kenapa khusus yang halaman di daftar nama itu justru kabur kan begitu bang ya itu apakah itu memang kabur atau dikaburkan tetapi saya terpaksa harus hati-hati terhadap pekerjaan Sebenarnya dari forensik ya, Bareskrim. sebenarnya yang paling oke itu ya kalau sebenarnya kita ketemu analognya kan. Kalau analognya kan nggak bisa dibohongin kan. Iya sih bang analognya tapi nantilah saya kalau diizinkan saya apalagi datang lagi. Oke. Meskipun sebenarnya ada pun nama Pak Joko Widodo di situ hanya membuktikan pernah terdaftar sebagai masa UGM ya bang ya kalau benar itu Joko Widodo Pak Jokowi ini kan gitu. Kalau masalah kelulusan masalah lain kan sebenarnya bang. Iya, jadi sebenarnya kan ini kan kalau seandainya itu palsu misalnya ya pengumuman itu, ya itu makin menegaskan kan bahwa tidak pernah kuliah atau tidak pernah gitu, kuliah Bang. Iya, sarjana gitu. Tetapi kalaupun memang ada namanya, it doesn't mean bahwa dia mendapatkan ijazah, ya kan? Iya, Even gitu kalaupun dia Bang. KKN misalnya, belum tentu juga orang dapat ijazah. Dapat ijazah tuh kalau dia sudah lulus ujian skripsi, nah itu baru dapat ijazah. Gitu. Nah, ada lagi satu hal menarik bang. Saya menjumpai sejumlah orang alumni UGM yang Ya. angkatannya tahun 78. Ya, Dua kali saya jumpain. Pertama sepasang suami istri. Ini kebetulan aja nih bang semua oke. bang. Tanpa saya rencanakan di sebuah tempat soto makan dan tempat apa namanya kafe gitu kan. Ya. Nah mereka sama kesaksiannya bahwa pada saat UGM di tahun 80 ya mereka angkatan 78 itu mereka memiliki 2 lembar ijazah bang. Satu sarjana muda, Ya. satu sarjana penuh gitu loh bang. Oke. Jadi ketika zaman mereka ada 2 ijazah yang mereka dapatkan. Untuk mendapatkan sarjana penuh, sebelumnya mendapatkan sarjana Mudah. muda dan Ya. itu harus dari sarjana muda ke sarjana itu harus ada seleksi IPK I see. menurut mereka. Jadi kalau IPK-nya tinggi baru boleh melanjutkan, ada syarat gitu loh bang. Di Oke. UGM, baru melanjutkan sarjana dan sebelum mencapai gelar sarjana muda pun ada 2 tahun pertama itu seleksi bang. Kalau IPK-nya di bawah 2 kata mereka di drop out. Di DO. Iya di DO kan dan kesaksian mereka sama gitu loh. Itu Konsisten saya. Angkatan tahun 78. Iya angkatan 78 2 kali saya ketemu satu kali sepasang suami istri satu kali lagi juga sepasang suami istri yang sepasang suami istri ini adalah suaminya saja yang lulusan UGM. Oh ya, tetapi maksud saya apakah berlaku juga untuk angkatan 80 ke atas? Menurut mereka nggak ada perubahan bang Sampai
sampai mereka lulus. Mereka lulus 80 berapa ya? 85 atau berapa, lama-lama mereka lulus, Bang. Oke. Gitu loh, Bang. Jadi kan Pak Jokowi kalau benar masuk UGM kan berarti tahun 80 mereka masih ada di situ. Gitu loh, Bang. Oke. Jadi ya mereka mengaku bahwa ada sertifikat atau ijazah sarjana muda, dan 2 tahun pertama itu seleksinya ketat. Kalau IPK-nya di bawah 2 itu di DO. Oke, jadi Pak Jokowi kan IPK-nya kalau nggak salah 2,05 apa ya? Yang 122 SKS itu yang kata Roy Suryo. Saya lupa. Itu omongan Roy Tapi Suryo. kan tidak ada ini, Bang. Tidak ada keterangan per semesternya berapa. Nah, pertanyaannya 4 semester pertama lewat 2 nggak? Oke. Menurut mereka kalau di bawah 2 itu di drop out dari UGM. Ya, Otomatis, kalaupun gitu, misalnya mereka dia pas-pasan 2, nggak bisa juga jadi lanjut S1 ya lah, sarjana ya. Iya, Bang. Jadi ada seleksi IPK juga untuk dari sarjana muda ke sarjana. Itulah yang sebenarnya keterangan yang sangat rinci seperti itulah yang seharusnya diterangkan UGM sebagai lembaga akademik yang dibayar oleh pajak rakyat. Itu gitu, Bang. kalau memang mau mencari kebenaran ya kan. Tapi Iya, kalau Bang. mau melindungi seseorang ya yang dicari pembenaran. Nah, Gitu. itu kan sampai sekarang nggak ada penjelasan seperti itu kan, Bang. Jadi akhirnya ya publik berspekulasi sendiri, seolah-olah tercipta gaduh karena Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa. Padahal karena minimnya informasi yang diberikan oleh lembaga yang seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan informasi itu secara utuh kepada masyarakat. Karena Ova Emilia cuma mengatakan saya yakin katanya. Ini bukan soal keyakinan. Saya meyakini. Nah, itulah, Bang. Kan pertanyaan-pertanyaan makin menggunung, apalagi nanti ya dibandingkan saja dengan tahun-tahun saat itu. Makanya saya bilang, apakah Bareskrim maupun Polda Metro Jaya ini mencari saksi ini verifiki Oke. yang menguntungkan, yang menyesuaikan atau sesuai dengan yang disono, itu saksinya yang dipilih. Jadi sudah kayak pemilu aja, hasilnya sudah ditentukan lebih awal. 58%, Bang. Itu menurut orang yang sirik gitu. Menurut orang yang sirik, sakit hati dan gagal move on katanya gitu ya. Bro, kita coba bacakan, kalau tidak ada lagi yang ingin Anda sampaikan, kita bacakan apa yang disampaikan Sobat Era sekalian ini. Kan biasanya kan saya tidak bacakan ke Anda, tapi ini sekali-sekali lah langsung dibacakan dan Anda lihat sambil senyum-senyum dengarkan gitu ya. Iya, Bang. Gitu. Jokowi versus teknologi. Roy Suryo CS mantap dalam menyuarakan aspirasi rakyat. Harusnya Presiden Prabowo Subianto memberikan penghargaan kepada mereka lambang kejujuran. Kemudian keren cadas, 2 manusia Rismond NRH sama-sama keren cadas, pakai Z ujungnya. Saya sering dengerin podcast FKAM channel sebagai saksi hidup sejarah PKI dan juga mengaku mengetahui banyak soal Jokowi. Salam akal sehat, Pak Usman Amiruddin sering podcast di FKAM channel. Gas terus Bung Rismond, Roy Suryo, Ibu Dr. Tifa dan kawan-kawan, mantap. Pernah podcast di RJ17. Sebaiknya jangan dikeluarkan temuan baru supaya nanti di persidangan jadi senjata. Ini persidangan jadi senjata kalau sempat bersidang. Kalau nggak sempat gimana? Sehat-sehat selalu para pejuang rakyat. Jadi mereka ini berpikir ya bahwa Anda itu sudah pasti ditersangkakan, padahal mau menersangkakan Anda juga bingung gitu kan. Karena ujung-ujungnya juga harus pembuktian lagi, betulkah ijazahnya palsu atau enggak kan? Gitu. Iya, Bang. Jokowi undercover berarti benar ya? Saya tidak tahu. Semangat Bung Rismond. Kemudian cukup periksa gigi Jokowi muda yang sekarang beres urusan polemik ini. Kemudian Andalah pahlawan kebenaran, saudara-saudaraku, terus berjuang. Mungkin maksud dari pihak Jokowi itu bakal chaos ini rupanya di belakangnya akan terbongkar jati dirinya, ngeri kali gitu ya. Maksudnya penasihat hukumnya itu ini yang namanya akan bikin chaos itu ya. Kemudian wah kejadian Ganyang Termul mungkin dong. Ayo Banser maju. Tolak hasil lapor Bareskrim. Bergerak bersama, bergerak skala gempita. Kasus Jokowi sudah meruncing, semua akan terbongkar identitasnya Jokowi. Yakinlah kebohongan dan kezaliman akan hancur lebur. Kemudian jadi siapa yang mempromosikan Jokowi ke Pak Prabowo untuk Cagup DKI? Nah, ini pertanyaan juga. Ternyata saya milih Jokowi 2014, ternyata diduga anak keturunan. Wah, nyesal kali ya. Merdeka. Untung nggak pernah tertipu karena dari tahun 2014 tidak pernah memilih Jokowi. Karena saya tahu memilih presiden bukan karena populis tapi karena kemampuannya. Dimulai dengan tolak hasil lapor Bareskrim, bergerak sama tadi ya. PKI gagal bangkit lagi. Akibat kebohongan di sisa hidup tidak bisa tenang. Bohong kok bangga.
Kemudian narasumber podcast di sebelah ngawur itu Mr. Rismon salah cari narsum. Maksudnya apa ini? Narasumber podcast di sebelah apa ya? Ngawur itu Mr. Rismon salah cari narsum. Dimulai dengan tolak hasil oke. Nggak perlu melebar sampai masalah PKI lah. Itu masa lalu yang masih kontroversi. Justru makin susah untuk fokus karena melebar masalahnya. Fokus pada ijazah palsu dan adili Jokowi saja ya. Kemudian coba Sambo disuruh bernyanyi. Maksudnya apa ini? Assalamualaikum Bung RH. Kalau memang keputusan ex PKI boleh memilih dan dipilih, saya khawatir Gibran bisa jadi ex anak PKI. Maaf Bung, ini hanya menerka-nerka saja. Terima kasih. Sekali lagi dibedakan ya antara PKI dan anak-anak PKI. Kalau anak-anak PKI nggak ada masalah dari dulu untuk memilih dan dipilih. Tapi kalau ex PKI, nah itu baru boleh sejak 2014 ya. Sejak 2004. Syarat utang Jokowi ke Xi Jinping Cina apa? Ya, maksudnya apa nih? Pak Usman Amiruddin juga orang yang mengetuai demo di Solo adili Jokowi. Gak ada sinyal. Kalau Jokowi keturunan PKI, apakah zaman Soeharto keturunan PKI boleh sekolah? Dan mengenai gelar Dr. Andes, kenapa gak pernah ditanyakan? Ya saya kira karena tidak ada bahan ya soal Dr. Andes itu, karena saya dengar itu cuma dipakai sekali saja, itu salah kutip waktu dia ke Sritek kata Dr. Taufik ya. Selanjutnya saya tidak tahu. Kemudian KW Super Bambang Tri adalah kunci. Semoga sukses menegakkan kebenaran. Rakyat selalu dukung Om Rismon and Bung Refli. Tuan Anda berarti daripada saya ya. Anda dipanggil Om ya, saya dipanggil Bung. Kalau punya gelar insinyur pasti dipakai zaman Walkor Solo dong. Warga Solo pasti ada yang mengetahui masalah kebenaran gelar itu. Ripka Ciptaning, aku bangga keturunan PKI, itu namanya Ripka Ciptaning ya, anggota DPR itu. Termul panik. Diam. Wah, ada juga pengen minum es SMA, ada enggak sih? SMK maksudnya. Jadi diam itu Anda paham kan, diam itu? Begitu bro, itu saja yang saya sampaikan. Ternyata bagus juga itu Anda ketika berdiri bertiga itu sama Taufik segala bilang diam itu ya. Oke bro, silakan Anda jawab yang Anda ingat atau wrap up dan kemudian closing statement. Walaupun yang nonton kita masih banyak nih, silakan. Iya bang, kan kita sangat menyayangkan ya data KPU di Solo maupun KPU pusat itu bisa hilang. Padahal di situ membuktikan bisa dipakai untuk sebagai pembuktian ijazah bagaimanakah yang dipakai ketika Joko Widodo itu mencalonkan diri mulai dari KPU di Solo sampai KPU pusat. Ini kan sangat disayangkan publik juga, dan KPU kenapa tidak ada jawaban tentang hal-hal seperti itu? Karena saya sempat menjumpai sejumlah beberapa orang seniman, kelompok seniman di Solo yang saya nggak bisa sebutkan, mereka pembuat untuk ketika Pak Jokowi di Solo gitu loh, dan mereka mengaku bahwa gelar Pak Jokowi itu saat itu ketika mereka buat ya para seniman itu gelarnya Dr. Andus gitu loh. Nah hal-hal seperti ini kan kenapa nggak dijawab dengan bukti material yang ada di KPU di Solo dan pusat sampai pusat? Kok malah bukti-bukti material itu hilang atau sengaja dihilangkan? Ini kan kita kan semakin curiga. Apalagi saya ketemu sejumlah seniman di sana dan mereka sendiri mengaku mereka yang membuat untuk mengenalkan Pak Jokowi ke kalangan khalayak ramai di Solo, dan mereka katakan Dr. Andus kok Pak benar katanya gitu. Itu loh Bang. Iya. Oke, mungkin Dr. Andes itu dulu insinyur sama Dr. Andes itu warga Solo mungkin nggak bisa bedain atau kita nggak tahu juga. Iya deh Bang. Oke, closing statement bro. Closing statement masih banyak lagi yang perlu kita gali ya. Kalau pihak mereka bernarasi tanpa bukti, kita harus melawannya dengan bukti tanpa narasi itu Bang. Oke. Luar biasa ya, mudah-mudahan. Selamat malam Bang. Malam bro, ya, mudah-mudahan Anda dapat bukti-bukti baru dan kemudian makin menyulitkan orang-orang yang ingin mengabarkan ketidakbenaran atau kebohongan. Makasih, malam bro. Oke Bang, selamat malam. Sehat selalu. Malam, sehat selalu juga. Ya saudara sekalian, itu dengan Rismon Sianipar ya. Jadi memang ya mau diapain lagi kalau kita menghadapi sebuah konspirasi tembok kekuasaan yang secara efektif masih eksis, ya tidak ada cara lain. Anda harus memperkuat bukti-bukti yang ada pada diri Anda. Nah soal bukti-bukti itulah yang kemudian saya banyak belajar ya.
Bagaimana kemudian ketika mau dikriminalisasi, ya kita siapkan alibinya, kita siapkan buktinya dan lain sebagainya, sehingga tidak ada alasan untuk kita ditersangkakan misalnya. Saya sedih sebenarnya sebagai warga negara Republik Indonesia kalau ada penegak hukum ingin mengincar atau menersangkakan warga negara yang sesungguhnya ya kritis seperti ini. Kan saya tidak cari jabatan, tidak cari uang dari kekuasaan, tidak cari hal yang aneh-aneh. Kita cuma sekedar menyampaikan informasi dan aspirasi, dan kita tahu memang ini adalah aspirasi dan informasi yang kritis. Tapi kan negara tidak akan goncang, tidak akan rusak, tidak akan bubar karena adanya orang-orang kritis dalam negara tersebut. Negara itu akan rusak, akan goncang kalau orang-orang dalam negara tersebut adalah orang-orang yang tidak pernah mau berpikir, yang tidak mau menggunakan hati nurani, otaknya, dan selalu mengambil keuntungan dari kebohongan-kebohongan. Dan orang yang ketika berkuasa tidak mau mendengarkan suara kebenaran oleh orang-orang yang kebetulan tidak berada di lingkar kekuasaan. Akan itulah soalnya. Ketika Anda menjadi aktivis di luar pemerintahan, Anda begitu garangnya, begitu idealisnya, tapi begitu masuk pemerintahan Anda sudah alergi terhadap kritik. Bahkan Anda menghadapi kritik tersebut dengan upaya untuk mengkriminalisasikan warga atau anak bangsa. Nah, ini yang kemudian membuat kita kemudian menjadi ya sedih lah. Sedih, kok bisa begitu ya, kok bisa dan lain sebagainya. Oke. Coba kita bacakan sedikit ya sebelum kita tutup. Rismon CS menuding ijazahnya Jokowi itu palsu. Pihak Jokowi bilang asli, tinggal dibuktikan saja. Kenapa pakai ancam-ancam pasal? Ya itulah. Pinocchio, oke. Apalagi nih? Apalagi ya? Oke. Universitas Pramuka. Kemudian termasuk Anda Bung Refli, maksudnya apa? TNI harus bergerak, katanya anti PKI. Lagi ya, setuju bukukan perjalanan Bang Rismon, mungkin kolaborasi next Jokowi undercover 3 atau 4, 5 dan seterusnya. Kemudian apa lagi nih? Banyak juga nih orang-orang yang ini ya. Demo diam. Kok tanya saya ya. Ya sahabat sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.